Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan semua sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya sehat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bisa ibadah kepada Allah, dan sehat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ke yang lain. Tentunya bisa melakukan hal-hal yang positif untuk terus menambah poin-poin pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Halo, bagaimana kabarnya? Sebelum saya menyampaikan 4 dosa besar yang akan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang mendukung saya, baik dengan cara like-nya, komen, dan subscribe-nya maupun share-nya. Itu bisa menambah semangat kepada saya untuk terus berkreasi dan berkarya dalam hal yang positif. Karena insya Allah ketika berkarya hal yang positif, baik yang menyimak dan menyampaikan dan mendukung, semuanya akan menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, yang akan kami sampaikan yaitu 4 dosa besar. Ada 4 dosa besar yang harus kita jauhi. Ada 4 dosa besar yang harus kita betul-betul jauhi. Jangan sampai kita mendekatnya, atau bahkan sampai kita melakukannya, ya, atau sampai kita terjerumus kepada terjerumus kepada hal-hal dosa besar yang keempat ini. Kalau kita terjerumus, maka kita akan fatal semuanya dan rugi seumur hidup. Apa dosa besar yang keempat macam ini? Mari kita bahas satu persatu. Mari kita ulas satu persatu. Ya. Yang pertama adalah ada telepon. Ya, lanjut sebentar. Yang pertama, dosa besar yang pertama yaitu adalah apa, sahabat? Pertama, syirik. Ya, yang pertama yaitu adalah syirik. Syirik itu, sahabat, yaitu apa syirik itu? Syirik itu menyekutukan Allah. Ya, menyekutukan Allah. Maksudnya menyekutukan Allah itu kita akan menyembah Allah, kita akan percaya kepada Allah, tapi dalam perjalanan hidup ini melakukan syirik. Syirik itu lebih percaya kepada benda-benda yang lain, atau percaya kepada hal-hal yang lain yang di luar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, contoh, punya ikat pinggang, atau punya cincin. Kalau saya tidak pakai cincin ini, maka akan saya pasti kalah bertarung melawan lawan saya tadi siang. Itu contoh syirik, lebih percaya kepada cincin daripada kekuatan Allah atau daripada ketentuan Allah. Sama lagi dengan orang yang percaya kepada pohon besar. Kalau pohon besar itu punya kekuatan, kuburan itu kekuatan. Jadi para umat Islam, Nahdlatul Ulama, kita ke kuburan, ya, itu bukan menyembah kuburan, bukan menganggap kuburan itu punya kekuatan, bukan, tapi mendoakan.
mendoakan supaya arwah orang-orang alim ulama, para kiai itu ditempatkan di sisinya, bukan minta dan menyembah pada kuburan. Kalau kita percaya kepada kuburan itu punya kekuatan, maka juga kita akan syirik. Syirik itu dosa besar yang bisa menyebabkan kita akan murtad atau keluar dari Islam. Maka kita akan jauhi syirik. Syirik itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus jauhi. Itu yang pertama. Ya, percaya ke pohon, ke ikat pinggang, percaya kepada pesugihan, percaya kepada hal-hal gaib yang dipercaya kita sampai melebihi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Dosa besar itu syirik. Yang nomor 2, zina. Zina itu melakukan hubungan badan, melakukan hubungan seksual, tidur bersama dengan perempuan lain atau laki-laki lain yang bukan istri kita, yang bukan suami kita, ya, itu dan berhubungan badan, itu namanya zina. Melakukan hubungan badan tidak diikat oleh tali pernikahan, itu zina dan dosa besar. Dosanya 40 tahun, tidak diterima segala amal baiknya. Melakukan jungkir balik tidak diterima oleh Allah. Itu kata syariat. Yang melakukan zina satu kali tidak diampuni dosanya. Walaupun hak vonis dan hak veto itu murni ada di Allah Subhanahu wa taala. Artinya kapanpun Allah yang bisa mengampuni hamba-hamba Allah yang dikehendakinya. Itu 2 yang dosa besar. Yang nomor 3 yang dosa besar itu mencuri. Ya, dosa besar itu mencuri. Kita harus jauhi hal-hal yang mencuri. Mencuri apa saja. Yang penting tidak mencuri hati. Kalau hanya mencuri hati, ya tidak dosa. Apalagi niatnya hatinya dicuri untuk kita cintai, dijadikan istri, itu malah lebih baik. Ya, jadi yang nonton video ini yang jomblo-jomblo, yang nonton video ini yang jomblo, ya, yang belum punya suami atau belum punya istri, ayo segera menikah. Cari istri-istrimu, perjuangkan calon-calon suamimu, cari dimanapun kita jumpai. Jangan menunda-nunda menikah kalau sudah siap, kalau sudah mapan baik segi aspek mental maupun spiritual. Jangan sampai takut menikah kalau sudah waktunya. Ayo segera menikah, karena menikah itu banyak pahala yang bisa kita kembangkan bersama istri kita, bersama suami kita. Nomor 3 dosa besar berapa sudah? Yang pertama syirik, nomor 2 barusan zina, nomor 3 mencuri. Ya, hati-hati ya mencuri. Ya, terutama orang tua kita, jaga anak-anak kita supaya tidak mencuri. Kalau kebiasaan kita dari kecil mencuri, berbuat yang tidak baik, bisa jadi nanti akan menjadi tradisi, menjadi kebiasaan-kebiasaan yang terus dilakukan walaupun kita sudah tua. Nah, ini makanya para orang tua usahakan anak-anak kita kalau sudah usianya sekolah, mari titipkan ke madrasah. Ya, titipkan ke madrasah, titipkan pesantren. Anak-anak yang usia lulusan MI, mari mondokkan, titipkan pesantren. Karena dengan anak-anak kita hidup di pesantren, maka lebih terjaga dari anaknya, ilmu agamanya lebih mudah didapatkan, dan bisa menghindar hal-hal yang negatif dalam salah pergaulan kita. Walaupun mondok itu bukan jaminan, tapi paling tidak
orang tua sudah mengarahkan jalan yang benar, jalan yang membuat masa depan lebih cerah. Terakhir, nomor 4, dosa besar itu apa? Yang terakhir, minum arak. Minum arak itu minum cap topi miring, minum khamr, minum hal-hal yang memabukkan. Itu hukumnya termasuk dosa besar. Mari kita jauhi, jangan hanya dibuat sok gagah, sok-sokan, dan sok bisa, sok kaya, sok punya duit, sok hebat, akhirnya mabuk-mabukan. Murni orang yang mabuk-mabukan itu murni tidak ada hasilnya sama sekali. Tidak ada keuntungannya sama sekali. Malah orang yang mabuk-mabukan itu bisa membuat badan atau fisik ini jelek. Secara fisik akan tergerogoti oleh hal-hal yang mabukkan itu. Jauhi, selain itu dosa dan tidak menguntungkan kepada kita. Keempat ini mari kita ingat, kita jauhi dari empat ini. Mudah-mudahan bisa kita kuat melakukan istiqomah hal-hal yang baik supaya bersama-sama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kelak bisa bersama-sama dengan para alim ulama, para kiai masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bila video ini dirasa bermanfaat, mohon dukungannya untuk bisa like, komen, komentar, sub, dan share sebagai penyemangat saya untuk terus berkreasi dan berkarya, karena dengan begitu maka akan sama-sama mendapatkan amal jariah baik yang menyimak dan menyampaikan. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Kami akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku.